Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyoba narkoba, sabu-sambu, ganja, pil anjing gila. Pas lagi punya uang pakai morfin, pakai narkoba, pakai sabu-sabu, lagi duit banyak. Pas lagi akhir bulan gak ada uang, mabuknya pakai Pertamax. Sudah diisap gak juga mabuk, rupanya Pertamax isi solar. Ini udah terlalu jauh ini. Sejauh ini yang paling jauh. Ya balik lagi ke jalan Allah. Jadi langkahnya itu yang pertama adalah sadar. D, didik, duduk, dengar, diam. Sadar. Langkah yang pertama kembali ke jalan Allah ini adalah sadar. Kalau bahasa kampung saya, awareness. Sadar. Ini mohon maaf, ini udah sadar semua. Sudah. Begitu bangun tadi kita sudah sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Waktu masuk ke toilet itu kita sadar atau enggak sadar? Sadar. Islam ini selalu mengajarkan kita sadar. Dengar baik-baik. Jangan nanti pulang dari sini pas ditanya, tadi Ustaz Somad ngomong yang pertama itu apa? Sabar. Ini contoh jamaah yang enggak sadar. Orang ngomong sadar dia bilang sabar. Yang pertama adalah sadar. Kita kenapa diajarkan masuk toilet kaki kiri? Ternyata pas gitu masuk toilet kanan, keluar lagi masuk kiri. Itu sebenarnya supaya kita setiap langkah itu sadar. Mau makan, buah-buahan banyak sekali. Ada semangka, ada jeruk, ada anggurnya aja sampai 3 warna. Ada hijau, ada hitam, ada merah. Tadi waktu saya sampai pertama, wow. Tapi saya lihat Bang Sanju nggak makan. Bu Mawar pun juga diam. Nggak mungkin saya ambil sendiri kan? Saya kan menjaga harga diri juga kan? Jadi saya sadar itu semua. Saya sadar bahwa kamera kalian nyala. Kalau saya ambil, itu saya sedang sadar. Nah, itu. Jadi bersadar. Begitu juga waktu kita minum. Enaknya, entengnya, dia tuang air, dia minum. Ini sadar. Ini yang dipakai ini tangan kiri. Berarti nggak sadar. Maka yang pertama sekali adalah sadar. Bagaimana melatih kesadaran? Pejamkan mata, rasakan keheningan, tarik nafas dalam-dalam, rasakan hembusan nafas dari hidung, sekali tarik, sekali hembus. Melatih kesadaran dalam ilmu meditasi. Meditasi itu sebenarnya melatih kesadaran. Nafas pun disadari. Karena banyak orang nggak sadar bahwa dia sedang bernafas. Kalau waktu bernafas nggak sadar masih lumayan. Ini yang paling khawatir. Kalau anginnya keluar dari atas namanya nafas. Kalau dari bawah sama-sama angin, tapi dia nggak sadar, keceplosan. Pas ditanya orang, kau kenapa gitu? Aduh, nggak sadar aku tadi. Makanya banyak manusia ini kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada suami ibu, suami mbak, suami kakak yang agak-agak hilang kesadaran, ambil air, percikkan ke wajahnya. Sadar kau.
Jadi yang pertama kali langkah kita sudah terlalu jauh, kita mesti sadar. Ini sawah, ini sawah. Dulu kita waktu kecil ngelukis kan gitu, ada gunung, matahari di tengah, ada sawah, iya kan? Gitu. Kalau gitu lukisannya berarti udah tua. Anak-anak sekarang lukisnya nggak gitu. Anak saya ngelukis Spiderman. Jauh sama lukisan saya dulu. Ini sawah, ini sawah. Di tengah sawah ini kan ada jalan yang licin. Begitulah kita hidup ini. Kita lagi bawa padi, padinya berat, jalannya licin. Waktu melewati jalan yang licin itu kita hati-hati. Dan saat melewati jalan yang licin itu kadang kita terpleset ke kiri. Tapi kita sadar, kita naik lagi ke atas. Sebelum sampai ke tempat penumpukan padi, kita akan terus jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Itu namanya sadar. Jangan sampai jatuh, masuk ke kolam, nangguk ikan. Ini nggak sadar bahwa tujuan dia ke sana bukan mau cari ikan. Dia mau ngambil padi, panen, dibawa ke tepian. Jadi orang mesti disadarkan. Begitu juga seperti orang naik motor pagi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dia sadar. Tapi yang namanya manusia mungkin lupa, mungkin silap, mungkin salah, agak lari-lari ke trotoar. Sadar lagi. Lampu merah, sadar atau nggak sadar? Sadar. Begitu lewat, prit. Kenapa kamu lewat lampu merah? Saya ngeliatnya hijau, Pak. Berarti nggak sadar, buta warna. Makanya dibangun kesadaran mata. Sebelum berangkat itu yakinkan pakai sepatu, karena sekarang nggak boleh naik motor pakai sendal. Yakinkan helmnya standar SNI. Yakinkan bahwa semuanya STNK, BPKB, pajak sudah bayar, SIM masih hidup. Setelah itu naik, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Penuh dengan kesadaran. Orang yang kecelakaan itu biasanya nggak sadar, tiba-tiba jatuh, dan ketika ditanya, iya memang aku tadi agak kurang sadar, aku pun nggak sadar bahwa udah bangun tidur. Islam ini mengajarkan kita semua gerakannya sadar. Mau makan, sadar bahwa kita makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, kita sadar bahwa kita mau tidur. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Kadang-kadang mau kehilangan kesadaran. Sadar bahwa kita sedang berada di dunia dan umur kita tidak lama. Hidup ini sebenarnya apa sih hidup itu? Hidup adalah hidup. Hidup adalah bernafas. Hidup adalah bernyawa. Hidup adalah berpikir. Hidup adalah berkarya. Kalau menurut Ustaz Somad, hidup adalah menunggu mati. Hidup ini sebetulnya nunggu mati. Tapi yang namanya nunggu itu kan membosankan. Namanya nunggu. Apalagi nunggu kamu. Hidup itu membosankan, memuakkan, menjemukan. Karena yang namanya nunggu mati itu membosankan, biar nggak terasa lama, akhirnya Allah mengirim bidadari dari surga. Kayak udah nikah aja. Dek, sebetulnya hidup ini membosankan. Biar supaya nggak terlalu membosankan, Allah ngirim kamu. Kenapa? Karena kamu lebih membosankan dari hidup. Tolong jangan dipakai. Soalnya kalau dipakai ketahuan dari saya, rusak nama baik saya. Nah, karena dunia ini tempatnya nunggu, yang namanya waiting room itu membosankan, maka biasanya di ruang tunggu, ini ngantri nih,
ngantri bawa istri mau periksa ke rumah sakit spesialis objin. Spesialis objin itu bukan spesialis jin, spesialis kandungan. Kita nunggu nih, ngantri panjang ramai. Lalu supaya nggak membosankan, disediakan TV supaya kita nonton, supaya nunggunya nggak terlalu lama. Tujuan kita di sini nonton atau nunggu? Nunggu kan? Ketika dokternya manggil, pasien nomor 5, apa kita ngomong? Mohon maaf ya Bu Dokter, kita selesaikan dulu sinetronnya ya. Sebetulnya kita ini datang mau nonton apa mau nunggu? Mau nunggu, tapi supaya nunggunya jangan terlalu lama, kita disuruh nonton. Begitu juga dengan hidup ini. Hidup ini sebenarnya nunggu mati. Maka waktu malaikat maut manggil nomor 5, tolong ya malaikat maut, anakku belum nikah. Ya nggak bisa, ini disediakan Allah cuma nunggu. Makanya kalau ada orang yang berdoa, ya Allah matikanlah aku ketika anak-anakku udah nikah semua, ketika aku sudah punya cucu. Ini dia nggak memahami hakikat nunggu. Kita ini kalau sudah mati namanya innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi yang namanya harapan berdoa ya nggak juga salah. Mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah semuanya udah selesai insyaallah, amin. Adakah hidup ini yang selesai? Hidup gak pernah selesai, seperti Masjidil Haram yang gak pernah selesai sampai sekarang. Ya Allah matikanlah aku ketika anakku udah nikah semua. Begitu anak udah nikah, ya Allah mantuku lagi hamil, cucu lahir sekali. Ketika cucu sudah, itu yang lahir baru cucu laki-laki. Ya Allah sekali lagi cucu perempuan sepasang. Kalau bisa cucu, kalau bisa aku hadir wisuda TK pun jadi ya Allah. Kata malaikat sekarang nggak boleh wisuda lagi tahu. Jadi yang pertama, kalau kita mau kembali ke jalan Allah adalah sadar. Stres dikit mabuk, stres dikit sakau, stres dikit ganja, stres dikit sabu-sabu, stres dikit narkoba. Kenapa orang mabuk? Orang mabuk mau lari dari kenyataan, nggak sanggup dia menghadapi kenyataan yang berat. Akhirnya begitu berat mabuk, setelah sadar mabuk lagi, makan pil tidur, setelah bangun makan lagi. Kalau hidup cuma lari dari kenyataan, bagus kau mati. Betul? Hadapi kenyataan. Ini banyak juga nih teman-teman kita asal pagi jogging. Pesannya, kau suka kali jogging? Aku memang mau lari, man. Lari apa? Lari dari kenyataan. Sadar. Saya sadar bahwa saya Abdul Somad, saya adalah hamba Allah. Saya sadar bahwa saya masih dikasih Allah hidup. Saya nggak tahu kapan saya akan mati. Saya sadar bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan. Saya sadar bahwa selagi darah masih mengalir, jantung masih berdetak, napas masih berhembus, berarti saya masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Dan kita sadar sesadar-sadarnya. Tapi yang namanya manusia ya juga kadang saya lupa. Lalu yang ingatkan saya siapa? Netizen. Nggak ada ustadz yang ingatkan saya. Ustadz, tuan guru, kiai, Habib, ingatkan saya ya. Mereka nggak ingatkan saya. Habib ingatkan saya. Alah, ini kan ustadz. Ustadz ingatkan saya lah. Sesama ustadz dilarang saling mengingatkan. Guru ingatkan saya. Ustadz Somad kan juga guru. Yang mengingatkan saya adalah netizen. Maka terima kasih netizen. Dan di antara netizen itu yang paling jujur mengingatkan saya adalah haters. Makanya Instagram saya yang followernya 9 juta itu, maksudnya yang belum follow itu 9 juta, itu setengahnya haters. Ketika saya naik motor, apa kata dia? Katanya Ustadz hidup sederhana tapi pakai moge mahal. Akhirnya saya pun jelaskan, ini punya jamaah bro.
Jadi yang paling jujur adalah pembenci. Terima kasih haters, semoga kalian di neraka jahanam semua. Nggak boleh, nggak boleh. Kadang teman kawan kita itu mau nyanjung kita, mau muji kita, akhirnya kita lupa. Siapapun yang mengingatkan kita baik, mudah-mudahan haters dapat hidayah. Enak kali dia, udah di dunia ngejek-ngejek kita, di akhirat masuk surga. Pas masuk surga tanya, kamu dari mana? Saya dari Kendari. Jamaah ya? Iya. Satu lagi, kamu siapa? Saya haters. Hah? Tolong jangan dibuatkan memenya. Ini jamaahnya ada yang cerdas dibuat. Ustadz Somad ketika ngelihat haters masuk surga. Hah? Siapapun yang menyadarkan kita, katanya Ustadz minum pakai tangan kanan, melangkah pakai kaki kanan, masuk toilet pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Tapi dari tadi ngomong mikrofonnya pegang tangan kanan, yang nunjuk tangan kiri. Sadarkah saya bahwa peci saya miring? Enggak. Pencinta saya enggak akan pernah mengkritik, Ustadz Somad pecinya kok miring. Orang soleh memang begitu. Tapi kalau dia jujur, dia akan mengatakan, Ustadz itu pun nggak sadar kalau pecinya miring. Terus kita kirim foto ke dia, dikirimlah foto. Akhirnya Ustadz pun tahu. Mungkin itu juga alasan kenapa tiang kita ini kaca semua. Apapun yang ada di ruangan ini membuat kita sadar. Jadi yang paling penting ini sadar. Sebagai suami kamu mesti sadar bahwa kamu adalah kepala rumah tangga. Kalau suami bangun jam 4, itu berarti dia sadar dia kepala rumah tangga. Tapi kalau ada suami yang bangun jam 5 di Kendari, istrinya bingung, sebenarnya yang suami ini aku atau dia? Sadar. Kayaknya dari senyumnya banyak yang mengalami. Mudah-mudahan suaminya segera sadar. Orang kehilangan kesadaran karena darah yang mengalir dari jantung nggak normal naik ke otak. Dari mana otak dapat oksigen? Dari darah. Darah yang mengalir dari jantung dihembuskan jantung, nggak normal naik ke otak. Kenapa nggak normal? Karena gula. Gula kalau masuk ke dalam air, air jadi kental. Darah kita ini air, darah kita jadi kental karena banyak gula. Itu maka Ustadz Somad dikasih air putih. Minuman yang paling sehat adalah air putih. Ustadz Somad ini susah kita membedakan antara muji atau nyindir. Berarti jamaah nggak sadar. Kalau dia sadar, dia paham Ustadz Somad itu hari ini sedang mengatakan jangan banyak minum gula. Karena tadi saya dikasih minum gula, ini sekarang dikasih gula, siang gula, malam gula, darahnya kental. Kalau darah kental, jantung berat, tersumbat, akhirnya kurang oksigen, mikirnya lambat. Makanya orang makan pil pencair darah. Apalagi yang membuat darah menjadi kental? Minyak, gorengan. Kurangi makan gorengan. Tapi saya suka makan bakwan. Makan buah, minum air putih, rajin olahraga. Jangan ada santan di antara kita. Sekali-sekali boleh, nggak salah. Kehilangan kesadaran fisik disebabkan oleh materi, oleh santan, oleh gula. Maka kita pun juga bisa hilang kesadaran kalau kita tidak mendekat kepada orang-orang soleh, orang baik. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, kita ini akan mati bro,
kita ini akan mati besti. Kamu kok nggak sholat, kamu kok nggak puasa, kamu kok nggak zikir, kamu udah baca Quran hari ini, kamu kok nggak ngikut pengajian. Kalau punya teman baik seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Mudah-mudahan teman-teman kita ini berteman di dunia, berteman lagi di surga insya Allah. Ustadz, ya. Kita nanti kalau di surga itu ketemu lagi dengan teman-teman kita. Iya, saya bilang. Aduh, saya nggak bisa ketemu dia Pak Ustadz. Sampai sekarang utangnya belum bayar. Mudah-mudahan sebelum mati kita bisa bayar utang insya Allah. Banyak juga yang belum. Jalan yang pertama adalah sadar, menemukan titik balik. Mutar sana, mutar sini, nongkrong sana, nongkrong sini, kongko sana, kongko sini, touring sana, touring sini, main sana, main sini. Iya, kalau menemukan titik balik dan kesadaran. Nongkrong sana, nongkrong sini, sakau sana, sakau sini, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita selalu sadar. Setelah sadar, lalu kemudian bertaubat. Taubat. Cara taubatnya Pak Ustadz, mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Di kamar mandi. Tadi sebelum ke aula ini kami lewat kolam renang. Nggak tahu apa mereka mandi taubat, wallahu a'lam. Mereka angkat tangan. Saya sengaja nggak ngelihat, saya kan menjaga mata saya kan. Dipanggil Ustadz katanya, aduh terpaksa. Ya, maksudnya kalian walaupun hormat sama Ustadz, tapi kalian kan sedang di kolam renang. Janganlah kalian panggil. Saya kan gimana jadinya? Mau nggak mengampaikan tangan, berasa nggak sopan, katanya sombong. Jadi akhirnya saya lambaikan juga. Ya. Mandi taubat di kamar mandi boleh, mandi taubat di kolam renang boleh, apalagi tinggal di Kendari, pinggir laut. Tengah laut Pak Ustadz, afdol. Kalau orang Kendari taubat mandi di tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang. Saya mandi taubat. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Mamin muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap, salah, khilaf, summa yatatahhar, mandi. Yang nggak bisa mandi jangan paksakan. Mana tahu sakit, mungkin bukan kita, keluarga kita, saudara kita, paman kita, ayah kita, kakek kita diponis sama dokter, ini nggak boleh mandi. Jangan dipaksakan. Jangan nanti kamu mentang-mentang udah ngaji mesti mandi. Dokternya udah bilang jangan mandi. Kalau mandi dok, kalau mandi mati. Jangan dipaksa mandi. Apalagi bapak-bapak, istrinya yang sakit. Kata dokter, ini kalau mandi mati, mesti mati. Mana kasih sayangmu? Kalau nggak bisa mandi, wudhu. Wudhu pun nggak bisa karena ini sakit tulang akut. Tayamum. Tayamum nggak bisa Pak Ustadz. Mana ada orang nggak bisa tayamum? Nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Ambil debu, tapak tangan, hembus, usap ke wajah sekali. Begitu cara tayamum. Ambil, hembus, usap ke wajah sekali. Bukan debu tuh kau ambil kau gini-gini. Nanti saya buatkan tutorial tayamum. Ini kadang kita bedanya antara orang ngajar atau benci. Dah, hanya wajah dan tangan saja. Mazhab Syafi'i sampai siku. Kalau di sini banyak kabel-kabel opnam di rumah sakit, pakai mazhab Maliki sampai sini saja. Cincin jam tangan lepas supaya debunya sampai. Setelah itu sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunat taubat. Yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli.
Ya dia nggak pakai usolli, nggak usah kelahi gara-gara usolli. Allahu Akbar. Yang pakai Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang pakai Allahumma ba'id, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baru taubat nggak tahu iftitah, langsung Fatihah. Bismillah. Auzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayatnya Pak Ustadz macam banyak aja hafalan. Orang yang nanya ayat apa itu hafalannya banyak. Ya kul huwallah lah, apa lagi? Kul huwallah. Kul mobil falak aja macet. Nanya ayat apa? Kul huwallah, inna a'toina wal asri. Kuliah aja bu putar-putar. Dah kul huwallah. Habis itu rakaat kedua setelah salam, mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya istighfarnya nggak pakai nyanyi-nyanyi kayak Ustadz Somad, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya istighfarnya kalau pakai suara nggak khusyuk Pak Ustadz, saya dalam hati. Tergantung senyamannya kita masing-masing. Ada orang istighfar itu kalau dia lagi rame-rame muhasabah dipimpin oleh Ustadz Kiai Habib Buya Tuan Guru, ya Allah begitu banyak dosa kan. Tapi ada orang yang nggak suka rame-rame, dia maunya sendirian di tengah malam. Saya termasuk, kalau rame saya susah nangis, tapi kalau saya sendiri, udah saya coba beberapa kali rame saya payah nangis. Pernah saya diminta, Ustadz tolong bimbing kami acara malam muhasabah. Saya bilang aku nggak bisa nangis. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya nggak seru dong, saya bilang. Ya nggak apa-apa, saya coba. Habis sholat tahajud malam, ya Allah begitu banyak dosa kami ya Allah, ampunkan silap salah kami. Saya lihat nggak ada yang nangis. Saya itu udah 5 menit nggak ada yang nangis. Kok nggak nangis orang ini? Lama-lama sedih saya. Saya sedih bukan karena dosa itu, karena orang ini nggak nangis. Lama-lama nangis juga saya. Nangis saya di akhir itu. Akhirnya orang itu pun nangis. Selesai hidup lampu lagi. Biasa muhasabah lampu diredupkan. Malam Ramadan hidup lampu lagi. Saya nanya, kalian kok nangis? Kami pun nggak tahu Ustaz. Saya kalau nangis itu kalau cerita tentang ibu. Maka kalau disuruh cerita, ada 2 selalu pengajian yang saya hindari. Pertama kalau judulnya tentang ibu, yang kedua tentang nabi. Nah itu kalau udah ibu, nabi. Kenapa saya nggak mau nangis waktu ceramah? Kalau saya nangis, jamaahnya nangis, terus yang ngaji siapa? Itu nggak saya mau. Jadi pas maju di sini saya lihat judulnya, kita sudah terlalu jauh, saatnya kembali ke Allah. Alhamdulillah. Berarti tidak 2, bukan ibu, bukan nabi. Tapi kalau udah cerita nabi meninggal, sudah berat gitu, untuk menahan emosi di dalam. Jadi tergantung kita masing-masing. Ibu biasanya bisa nangis itu rame atau sendiri? Saya sendiri Pak Ustadz. Tapi dia dari mulai tanggal 25. Memang ada model gitu. Jadi Bu Mawar kalau mau buat pengajian, dibuat dulu surveinya Bu. Di tanggal-tanggal berapa hati mereka lembut. Awal bulan. Masya Allah.
Nah, jadi yang pertama adalah sadar, setelah sadar baru taubat. Jangan dibalik. Banyak orang taubat tapi dalam keadaan tidak sadar. Saya banyak ketemu orang taubat tapi nggak sadar. Saya nih Pak Ustadz, preman tengik. Semua minuman sudah saya coba, dari mulai botol besar sampai botol kecil. Semua perempuan. Jadi lama saya menung jamaah yang model begini. Ini dari omongannya dia sudah tobat tapi belum sadar. Orang tobat nggak begitu. Orang tobat itu malu cerita dosanya, bukan bangga. Ini malah bangga. Saya ini preman dulu Pak Ustadz. Untung saya nggak preman. Kalau saya preman, memangnya kau mau apa? Sadar dulu. Setelah sadar baru taubat. Jangan taubat dulu. Orang kalau orang tobat dia tobat juga. Orang hijrah dia hijrah juga. Orang ngaji dia ngaji juga, tapi nggak sadar. Ngaji ini membuat kita sadar. Doakan supaya yang ceramah ini juga sadar. Sadar diri, sadar pikiran, sadar kita siapa, sadar kita mau kemana, sadar kita diciptakan dari apa, sadar kita untuk apa di sini, dan pada akhirnya kita semua nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.